Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kita ketemu lagi bersama Gilang di YouTube channelnya Gilang AI. Maaf karena Gilang telat upload untuk video tutorial untuk menyelesaikan aplikasi TPBS atau untuk menyelesaikan pendaftaran beasiswa Turki. Nah, kemarin itu di video terakhir kita sudah bahas bagaimana cara mengisi ini yang di bagian kiri ini, menu-menu yang di bagian kiri. Nah, setelah itu kita masih belum selesai teman-teman, karena kita masih belum selesai untuk memilih jurusan dan mengisi letter of intent atau LOI atau LOI kayak gitu kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah mengisi seperti ini, nanti kita akan lanjut di bagian homepage. Tapi aku mau garis bawahi ini kan ada centang 2. Centang 2 itu maksudnya ini berhasil diisi dan kurang lebih sudah lengkap. Dan yang centang-centang ini maksudnya ada yang tidak diisi, tapi tidak mempengaruhi kalau misalkan nggak diisi nanti gimana, itu nggak masalah. Jadi misalkan di academic qualification, kalau memang kalian itu nggak punya sertifikat GRE, GMIT itu nggak apa-apa. Jadi memang kalau nggak ada isinya nanti akan tandanya pentung warna kuning, jadi itu nggak masalah. Lanjut, untuk selanjutnya Gilang akan membahas mengenai bagaimana sih kita memilih jurusan. Ini untuk S1 dulu ya, nanti untuk S2 kita bahas setelah ini di video selanjutnya gitu kalau misalkan biar fokus. Nah, ini untuk S1, S2 kan ada pilihannya ya teman-teman di sini. Tapi malam ini kita akan bahas mengenai memilih jurusan S1 dulu. Nah, untuk S1 nanti kalian akan fokus pada menu yang tulisannya bachelor's degree. Kalau yang master degree. Kalau PhD, kemudian yang research scholarship pilih yang research. Karena untuk S1 nanti kalian langsung pilih ini aja. Karena ini sudah diisi, langsung klik apply. Nah, ini ya teman-teman, oke. Sebelum itu aku mau translate dulu kalau misalkan kalian nanti ada yang bingung buat bahasa Inggris. Silahkan nanti ini dibaca. Ini ada peringatan dari sistemnya. Sebelum melanjutkan untuk mengisi rincian tentang program beasiswa, silahkan periksa informasi yang Anda berikan. Informasi yang diberikan di sebelah kiri tadi, teman-teman. Jika Anda memberikan informasi yang tidak lengkap, Anda mungkin harus menghapus aplikasi Anda dan memulai kembali untuk mengedit informasi. Jadi, memang kalau kita sudah masuk atau mengisi yang bagian letter of intent, terus ngisi jurusan itu bisa diedit lagi selama kita belum apply yang paling akhir atau finalisasi gitu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan sedikit itu bisa dihapus dan dibuat ulang. Tapi kalau bisa jangan sampai nanti kalian hapus lagi, buat ulang lagi, hapus lagi, buat ulang lagi karena ada informasi yang salah. Sarannya Gilang yang pertama yaitu kalian harus lengkapi yang ada di bagian kiri ini, yang menu-menu mulai dari informasi pribadi sampai dengan pengalaman di Turki. Kalau udah selesai baru masuk dan fokus di bagian paling atas di beranda halaman tadi. Yang terakhir, pastikan bahwa Anda telah menyelesaikan dan mengirimkan aplikasi Anda sebelum batas waktu aplikasi dari program beasiswa. Aplikasi yang belum selesai sebelum batas waktu akan dihapus. Jadi usahakan kalian apply, jangan sampai mepet deadline. Nanti kalau ada apa-apa, entah trafiknya itu tinggi atau servernya down dan sebagainya kayak gitu, teman-teman. Jangan lupa diterima. Saya terima, oke? Nah, nanti keluarnya seperti ini. Jadi ada beberapa menu. Yang pertama ada application conditions, preferences, letter of intent, ini yang ngisi-ngisi tadi. Interview location, kalau misalkan kalian dekat dengan Jakarta, silahkan pilih Jakarta. Kalau misalkan jauh dari Jakarta dan dekat dengan Aceh, silahkan pilih di Aceh. Karena interview nanti ada 2, teman-teman. Reference information juga, join scholarship program, summary of application. Nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, aku mau translate ke bahasa Indonesia biar kalian nanti enak ya, langsung lihat layar. Nah, jadi teman-teman seperti ini. Ini untuk ketentuan aplikasi, silahkan dibaca sendiri sampai habis, mulai dari awal sampai akhir, kemudian dokumen yang diperlukan. Ini Gilang sudah baca ya, makanya Gilang nggak dijelaskan di video ini, nanti terlalu panjang. Dokumen silahkan dibaca, mulai dari diploma, transkrip, dokumen identifikasi, foto, terus dokumen opsional, dan sebagainya yang diupload dulu di sini teman-teman, oke? Nah, ini harap diingat, ini adalah informasi peringatan lagi. Tulisannya seperti ini, nanti kalian bisa baca karena Gilang kemarin sudah baca, jadi Gilang nggak baca lagi gitu. Ketika Anda mencapai halaman terakhir aplikasi Anda dengan memberikan semua informasi dan dokumen untuk aplikasi beasiswa, Anda akan melihat ringkasan formulir aplikasi.
Silakan periksa ringkasan aplikasi ini dengan hati-hati. Jika informasi dari dokumen Anda lengkap, Anda dapat menyelesaikan aplikasi Anda. Jadi di bagian akhir nanti akan ada summary. Jadi semua yang kita tulis isi nanti akan diringkas oleh YTB jadi satu resume. Nah, di resume itu nanti akan kita lihat apakah ada yang miss atau enggak kayak gitu ya teman-teman. Kalau sudah nanti silakan pilih di saya telah membaca dan menerima semua syarat dan simpan. Kalau sudah nanti keluarnya seperti ini. Nah, ini masuk ke pemilihan kampus. Nah, tadi kan ketentuan aplikasi sudah dibaca. Kemudian selanjutnya preferensi itu kita milih kampus teman-teman, kampus untuk S1. Nah, saran Gilang ini tipsnya ya, kalau mau milih kampus menurut pengalaman yang Gilang yang pertama, tentukan kalian itu pengen di bidang apa untuk memilih kampus. Nah, yang kedua, cari prospek yang bagus untuk masa depan, baik itu prospek kerja atau prospek berkarirnya itu bagus. Baik itu nanti di Indonesia maupun di luar negeri. Misalkan di Indonesia nanti bagusnya adalah informatika gitu kan, komputer. Habis itu cloud, penyimpanan yang di awan itu cloud itu pokoknya. Dan lain sebagainya. Jadi kalian harus research biar nanti kalau misalkan dapat beasiswa itu benar-benar jurusan yang kalian minati, yang kalian sukai, dan juga jurusan itu banyak dipekerjakan di tahun-tahun selanjutnya. Itu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi yaitu kita dapat memilih 12 universitas. Jadi silahkan pilih semuanya, siapa tahu ada satu yang nyantol dengan 12 pilihan universitas tersebut. Nah, ini selanjutnya YTB udah memperingatin nih. Anda harus mempertimbangkan bahwa memilih preferensi yang bervariasi dalam hal kota dan universitas akan meningkatkan kesempatan Anda untuk diberikan. Ini maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Jadi kalau misalkan kita milih universitas di kota besar dan di kota kecil, itu nanti persaingannya akan berbeda. Otomatis mereka pasti banyak memilih di universitas yang bagus, apalagi di kota besar. Kayak gitu. Jadi nanti pemilihan kota, pemilihan universitas nanti harus diperhatikan. Jadi jangan 12-12-nya itu yang paling baik gitu, seturki ibaratnya seperti itu. Jadi perlu ada taktik. Nah, taktiknya tips dari Gilang yang kedua yaitu silahkan pilih 3 yang bagus di atas, selanjutnya nanti yang normal, biar nggak semuanya bagus. Terus habis itu kita nggak lolos semua. Atau bisa jadi kalian ambil beberapa yang bagus dulu di bagian atas, atau yang bawah-bawah itu normal-normal. Atau bisa dibalik. Kalian itu nggak mengejar universitas, tapi mengejar jurusan. Jadi ada kan yang jurusannya bagus tapi universitasnya biasa aja kayak gitu. Jadi silakan diurutkan baik-baik gimana nanti enaknya, silakan. Kalau saran Gilang nanti harus ada yang bagus, normal bagus universitasnya, selang-seling kayak bersilang-seling kayak gitu. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Nah, perhatikan urutan preferensi Anda. Baris pertama, 1 pilihan Anda yang akan tampil sebagai yang paling Anda sukai. Nah, benar sekali. Jadi, kita harus memperhatikan urutan. Jadi, urutan dari nomor 1, 2, 3 itu akan berurut secara otomatis. Kalau misalkan angka 1 itu universitas yang paling kita sukai. Nomor 2, universitas kedua setelah universitas dari nomor 1. Jadi, mulai nomor 1, 2, 3 itu sudah urut. Paling bagus sampai yang tidak jadi urutan yang paling disukai gitu. Kalau nomor 10 sama nomor 1 jelas nanti yang didulukan nomor 1 kayak gitu pokoknya ya. Kalian bisa nangkep kan? Aku bingung jadi jelasinnya. Oke. Nah, selanjutnya gini. Cara pilih universitas. Jadi tadi Gilang sudah mencoba mengisi aplikasi ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen apply di beberapa jurusan, itu sangat bisa teman-teman. Tadi Gilang coba apply di teknik sipil sama jurusan apa gitu, satunya lupa. Tapi ini nanti akan berpengaruh terhadap LOE. Berpengaruhnya seperti apa nanti kita bahas seperti itu, oke? Sekarang kita akan fokus pada satu universitas dulu. Contohnya Gilang itu pengen ambil yang teknik sipil gitu. Oh ya teman-teman, untuk yang ada tulisannya Inggris ini, jadi mereka akan menggunakan bahasa Inggris. Pastinya yang menggunakan bahasa Inggris ini nanti membutuhkan sertifikat kecakapan bahasa Inggris. Nah, kita bisa lihatnya di sini ya, nanti diklik merah-merah. Sampai di sini. Nah, TOEFL 84, jadi memang membutuhkan TOEFL
Yang IBT itu skor minimal adalah 84 dan yang lainnya juga sama teman-teman. Kayak gitu kalau yang bahasa Inggris ya. Tapi kalau kalian punya, saya saranin pakai bahasa Inggris saja nanti biar enak kuliahnya Gi. Gilang pengen ambil di teknik sipil yang biasa aja karena kenapa nggak bahasa Inggris, karena tadi Gilang nggak memasukkan sertifikat bahasa Inggris, jadi nanti kita nggak bisa milih gitu. Nah, untuk urut-urutannya gini, urut-urutannya ini nanti kalian bisa menulis, misalkan menulis ini ya, menulis semua universitas ini, silahkan cari dari universitas ini mana yang paling bagus peringkat dunia. Nanti silahkan browsing di peringkat universitas dunia, mana yang paling bagus, mana yang kurang bagus. Nah, dari situ nanti kalian bisa mengurutkan, oh ternyata universitas yang ini adalah universitas top-top yang bagus-bagusnya, susah-susah kayak gitu. Jadi nanti misalkan kita menggunakan caranya Gilang tadi, 3 ambil yang bagus, 3 ambil yang normal, kayak gitu. Jadi cara mengurutkannya. Nah, yang kedua, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti Gilang bantu untuk mengurutkan teknik sipil mana saja itu yang bagus. Jadi sumbernya ini nanti Gilang akan cari dari jumlah siswa yang masuk di jurusan teknik sipil. Jadi misalkan tahun 2021 itu di negara Turki, di Universitas A itu banyak sekali yang masuk sehingga persaingan di Universitas A itu sangat sulit. Otomatis di Universitas A itu bisa tergolong universitas yang paling bagus karena banyak yang apply dan diminta sedikit. Kayak gitu. Jadi nanti Gilang akan bantu merekomendasikan universitas bagus jurusan kalian. Tapi kalian komen di bawah ya. Nanti Gilang nggak bisa menyebutkan satu-satu di sini. Soalnya banyak jurusannya. Dan di video-video sebelumnya Gilang sudah membahas beberapa jurusan dan rekomendasi universitas yang bagus seperti HI. Terus kemarin ada geothermal atau apa gitu lupa. Kalian bisa lihat di sana atau langsung tulis di kolom komentar. Misalkan pengen teknik sipil nanti Kak, tolong dong urutannya untuk teknik sipil universitas mana aja. Kemudian kalau misalkan di desain komunikasi visual kayak mana aja, di mana aja, teknik komputer di mana aja kayak gitu. Nah, jadi ini milihnya satu-satu ya teman-teman. Kayaknya yang ini Istanbul Teknik ini pasti bagus nih. Jadi pilih dulu satu Istanbul Teknik. Ya kan, nah pilih lagi habis itu Civil Engineer. Yang tadi udah ya. Aku juga mau pilih di Kocaeli. Jadi satu-satu ya teman-teman, jadi nggak bisa banyak. Aku coba yang di Kocaeli butuh bahasa nggak? Oh iya, oh ini Inggris. Maaf nih, language-nya English. Oh ini ada yang Turkce. Oh Sakarya pakai Turkce. Pasti ini nggak pakai sertifikat tuh ya kan? Berarti pilih Sakarya. Jangan lupa ya teman-teman, nanti ini kalau ada English J berarti kalian akan menggunakan bahasa Inggris 30%-nya ini. Ini soalnya membutuhkan sertifikat, jadi mungkin di Sakarya aja. Save. Gitu. Nah, nanti silakan lanjutkan sendiri sampai 12 universitas. Oh, ini ada English C, nggak bisa. Ini aku hapus saja. Turkce. Civil Engineering. Pamukkale, English C, Turkce, Sakarya, udah, Firat, Yildiz pakai English loh. Dikus Eylül, EG, RCS, Atatürk, Endükus Mayis. Ini nggak butuh kan, jadi aku pilih aja sini. Keluar. Save. Oke, jadi nanti silakan kalian lanjutkan ke 12 universitas ya teman-teman. Untuk departemennya seperti yang Gilang sebutkan tadi, kalian bisa kok milih selain yang kalian impikan. Misalkan kalian pengen 2 universitas, pengen jurusan, itu bisa. Ini kan classroom teaching. Ini asal aja teman-teman. Nah, kan bisa, ya kan, bisa beda jurusan, tapi ini nanti akan berpengaruh sama LOI gitu teman-teman. Klik OK. Nah, masuk ke letter of intent ini teman-teman.
Aku translate dulu nanti biar kalian enak buat bacanya sendiri daripada nanti harus jelaskan banyak. Nah, kita baca ya. Beasiswa Turki adalah program beasiswa yang sangat kompetitif yang setiap tahunnya menerima lebih dari 150.000 aplikasi dari seluruh dunia. Untuk alasan ini, sangat penting bahwa Anda menjelaskan diri sendiri dan mengapa Anda harus dipilih untuk beasiswa agar dapat menonjol di antara kandidat dengan karakteristik yang sama. Letter of intent dan proposal studi akademis yang disebutkan di bawah ini adalah bidang yang ditawarkan kepada Anda, sehingga Anda mengekspresikan diri lebih baik dari dokumen yang Anda kirimkan dalam aplikasi. Kinerja Anda di bidang ini akan efektif dalam mengevaluasi aplikasi. Oleh karena itu, kami ingin menunjukkan bahwa mengisi bidang ini dengan hati-hati akan membuat perbedaan dan kandidat lain dan akan mempengaruhi proses evaluasi Anda secara positif. Anda dapat mengisi bidang-bidang ini dalam bahasa yang Anda ungkapkan sendiri. Nah, sebenarnya ini tuh bisa pakai bahasa Indonesia, teman-teman, karena mereka itu bilang kita bisa menggunakan bahasa ini kayak ini. You can fill in this fields in the language you express yourself. Jadi kalau misalkan kita pengen mengungkapkan pakai bahasa Indonesia, itu diperbolehkan. Tapi nilai jual itu terletak ketika kita bisa menggunakan bahasa internasional. Kayak gitu. Kenapa? Kalau misalkan kalian mempunyai kenapa kalau misalkan kalian mempunyai kemampuan untuk mengubah LOI kalian menjadi bahasa internasional, bahasa Inggris, silahkan diubah karena itu akan memberikan nilai plus sebagai bahan evaluasi dari panitia gitu. Nah, ini sudah diingatkan lagi. Nah, ini teman-teman, Gilang tadi sudah mention di sebelumnya, sebenarnya kita memilih 1 atau 2 jurusan atau 3 jurusan itu beda dari 12 universitas tadi. Tapi di sini dijelaskan ya. In this section, it is expected to explain following details: your academic and social experiences relating the field you want to take an education, your reasons for choosing Turkey for study, and the importance of the future plans for your education and scholarship in Turkey. Nah, kayak gini, ini nih. Academic, social experience relating the field of you want to take an education. Ketika kamu nanti, ini maksudnya ya, jadi aku mau translate dulu nanti biar kalian enak bacanya. Nah, pada bagian ini diharapkan untuk menjelaskan rincian sebagai berikut: pengalaman akademis dan sosial Anda yang berkaitan dengan bidang yang ingin Anda ambil, gitu kan. Jadi maksudnya kalau misalkan kita fokus satu jurusan itu kan nanti untuk mengaitkan ke pendidikan yang kita ambil, misalkan dari SMA IPA ke teknik sipil itu kan enak. Nah, apalagi nanti kalau misalkan contoh nih ya, kalian ambil 2 jurusan yang berbeda, ambil sipil, satunya ambil keguruan gitu atau yang sosial gitu. Jadi nanti untuk fokus nulis di sini, karena ini tadi mereka bilang yang berkaitan dengan bidang yang ingin Anda ambil, ini nanti akan sedikit kayak susah atau sedikit butuh effort untuk menulis LOI dari 2 jenis jurusan yang kita apply tadi. Kalau misalkan satu kan enak ya, kalau mau teknik sipil, jadi nulisnya ini nanti harus dikait-kaitkan dikit dengan teknik sipil, kayak gitu. Itulah yang Gilang maksud tadi. Jadi nanti kalau kalian memilih jurusan itu harus berhati-hati dan harus dipertimbangkan baik-baik. Nggak apa-apa milih lebih dari 1, tapi kalau misalkan 1 fokus itu lebih bagus, kayak gitu. Nah, untuk LOI nanti Gilang akan bahas di video selanjutnya, karena ini nanti cara membuat LOI yang bisa diterima oleh YTB nanti ada teknik-tekniknya tersendiri, ada tips dan triknya kayak gitu yang sudah Gilang terapkan sendiri. Oke, selanjutnya aku kalau bahasa Indonesia kadang bingung. Nah, ini kan enak ya. Nah, nanti kalau kalian udah ngisi ini kan, ini jumlahnya berapa ya? Kalau nggak kelihatan. Nah, kalian nanti kalau misalkan kalian sudah ngisi letter of intent, kemudian kalian milih interview location, reference, kita bikin dulu deh. Nah,
interview location. Kalian pengen di mana? Indonesia, ya kan? Indonesia. Misalkan karena rumahnya Gilang di Jawa Timur, Gilang akan pilih di Jakarta Pusat karena lebih dekat di sana. Jadi di save dulu, pilih di Jakarta. Kalau dekat Aceh silahkan pilih Aceh. Nah, ini adalah rekomendasi. Kalau misalkan kalian dapat rekomendasi dari guru, silahkan tulis di sini. Ada nama depan, nama belakang, emailnya dosen kalian, guru kalian, atau dari kementerian atau apa, nomor HP, institusi, nama institusi, titelnya, dan ini adalah buktinya yang kalian scan, habis itu diupload di sini. Klik save, kayak gitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah menu untuk join scholarship program. Jadi, Gilang tadi sudah baca ini. Nanti kalian silahkan baca-baca ya teman-teman. Jadi Gilang akan mempersingkatnya. Jadi beasiswa ini itu dikaitkan dengan beasiswa ISDB. Kalau kalian klik ya, jadi kalian itu ini nih. Mereka yang menjawab ya atau kamu yang menjawab ya akan mengajukan permohonan beasiswa Turki dan ISDB. Mereka yang menerima tidak hanya akan memajukan permohonan beasiswa Turki. Maksudnya kalau kalian apply ini tapi di bagian program beasiswa bersama ini nulis tidak, jadi kalian apply-nya khusus untuk YTB. Tapi kalau iya, jadi kalian apply 2 beasiswa. Satu beasiswa YTB ISDB, yang kedua beasiswa YTB. Jadi ada 2 tipe ini. Nah, bedanya apa dari dua beasiswa tersebut? Beasiswa ISDB itu ada jurusan-jurusannya teman-teman. Jadi nanti silahkan klik di sini, silahkan kalian lihat sendiri apakah jurusan kalian itu masuk di beasiswa ISDB. Kalau iya, kalau mau apply, silahkan klik yang iya. Kalau tidak, ya klik tidak. Nah, bedanya kalau misalkan di ISDB ini disebutkan teman-teman. Jadi kalau nggak salah ya. Nah, ini siswa diwajibkan untuk mengatur tempat pilihan mereka. Jadi ini siswa tidak akan ditempatkan di asrama di luar lingkup program. Jadi kita nggak akan dapat asrama seperti beasiswa YTB, tapi kita dapat uang untuk tinggal di rumah itu lebih besar. Nih 1.500. Kalau misalkan kita tinggal di rumah dapatnya 750, tapi kalau ISDB itu 2 kali lipat. Jadi kita dapat lebih daripada yang diberikan di YTB. Tapi di ISDB nanti akan membayar 50% setelah selesai. Mahasiswa beasiswa yang telah menyelesaikan studi pasca sarjana mereka berkewajiban untuk membayar 50% dari jumlah beasiswa bulanan yang mereka terima selama studi mereka ke dana yayasan pendidikan lokal di negara-negara bangga itu. Jadi nanti kita harus mengembalikan ini teman-teman. Harus mengembalikan 50%. Tapi di sini tulisannya kayak gini. Nah, postgraduate studies. Jadi nanti untuk pembahasan ini Gilang akan bahas selanjutnya dengan beasiswa dari penerima beasiswa dari ISDB. Jadi ini nanti silakan kalau mau isi ya isi, kalau enggak ya enggak gitu. Dan tergantung jurusan kalian. Sampai sini udah paham ya? Kalau yang terakhir ini adalah summary yang Gilang kasih tahu tadi. Jadi nanti YTB kalau udah kita ngisi, terakhir nanti akan ada summary, habis itu langsung apply kalau udah cocok semua kayak gitu. Mungkin itu aja yang Gilang bisa sampaikan. Ya, Gilang sudah memberikan tips-tips untuk memilih jurusan untuk S1. Kemudian nanti Gilang juga akan memberikan video selanjutnya mengenai bagaimana tips and tricks, insya Allah ya, tips and tricks untuk nulis letter of intent, kayak gitu. Dan untuk S2, bagaimana cara memilih universitasnya, nanti insya Allah kalau misalkan ada waktu, Gilang juga buat videonya. Dan yang terakhir, kalau misalkan kalian pengen tanya Gilang, untuk urutan universitasnya seperti apa gitu, dari yang bagus sampai yang normal, silahkan komen di bawah. Silahkan bilang kalian pengen cari peringkat di jurusan apa. Nanti insya Allah Gilang akan bantu carikan. Itu aja mungkin yang Gilang bisa sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Crucius Bol Sanslar.